mewujudkannya sebagai individu, populasi atau komunitas, baik berbagai jenis berbeda maupun jenis organisme sama di tingkat organisme, individu ataupun populasi. Berikut, pada dasarnya ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami. Yang pertama, bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka butuhkan dari habitatnya untuk bertahan hidup. Dan berikut, bagaimana mereka mencukupi kebutuhannya, bagaimana dengan melakukan semua itu mereka berinteraksi dengan komponen lain dan dengan spesies lain, bagaimana makhluk individu-individu dalam spesies itu beradaptasi. Yang berikut, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleransi terhadap perubahan. Bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Yang berikut, tingkat makhluk hidup. Yang pertama, protoplasma merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Contohnya adalah lemak dan protein. Yang berikut, sel merupakan unit dasar organisme dan terdiri dari protoplasma dan nukleus yang terdapat pada membran atau pemisah. Yang berikut, jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan otot dan jaringan otak. Yang berikut, organ adalah bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya pada manusia dan hewan adalah kaki, tangan, mata, dan telinga. Sedangkan pada tumbuhan contohnya adalah daun, akar, bunga, dan buah. Yang berikut, sistem organ adalah kerjasama antara struktural dan fungsional yang harmonis. Misalnya antara lain kerjasama mata dan telinga, mata dan tangan, telinga dan tangan, dan sebagainya. Yang berikut, organisme adalah makhluk hidup. Tubuh hidup, makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikut, populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi manusia, populasi badak, dan populasi komodo. Yang berikut, komunitas merupakan kumpulan dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu. B. Ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia, dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang berikut, ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peran manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dalam hal ini, ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan, yaitu bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia. Yang berikut, dengan kata lain, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus mempertahankan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya. Ilmu lingkungan mengintegrasikan berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Yang berikut, di dalam ilmu lingkungan fokus ditujukan terutama pada penyatuan kembali semua ilmu yang menyangkut masalah lingkungan ke dalam kategori variabel serupa, yaitu energi, materi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Yang berikut, konsep dasar ilmu lingkungan. Yang pertama, lingkungan bumi yang terdiri dari komponen fisik, materi, siklus, berkesinambungan dalam tataran ekosistem. Yang berikut, daya dukungan lingkungan hidup. Yang berikut, keunikan kapasitas intelektual manusia yang menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Berikut ciri-ciri pengkajian lingkungan. Pertama, rumusan masalah yang jelas, apa, mengapa, dan bagaimana. Mengatasinya, bagaimana mengatasi masalah lingkungan. Pengelolaan dituju pada perilaku yang perbuatan yang bertanggung jawab lingkungan manusia. Yang berikut, lingkungan hidup. Yang pertama, kesatuan
perilaku hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang berikut, jadi lingkungan hidup terdiri atas unsur biotik, makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Yang berikut, pengertian populasi dan komunitas. Pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin, yaitu population atau rasia, berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, harus disebut juga individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Yang berikut, pengertian komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dengan mempengaruhi suatu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Yang berikut, sifat-sifat pada populasi. Yang pertama, kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tepat dari waktu ke waktu. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya juga akan berubah. Yang berikut, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satu waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalitas merupakan faktor pendorong meningkatnya perubahan populasi. Yang berikut, moralitas atau angka kematian. Moralitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengukuran individu per satuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah ada yang tampak jelas dan ada pula yang tidak jelas. Macam-macam penyebab dan populasi dan komunitas. Yang pertama, penyebaran teratur atau seragam. Yang kedua, penyebaran secara acak. Yang ketiga, penyebaran berkelompok atau berumpan. Yang berikut, interaksi antara populasi yang membentuk komunitas. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan dua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Yang berikut, predasi. Di dalam sebuah interaksi antara makhluk hidup terdapat satu spesies yang lain. Dalam hal ini, konsumsinya disebut predator. Yang berikut, simbiosis. Hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut simbiosis, yang artinya hidup bersama. Yang berikut, kesimpulan. Demikian telah diuraikan berbagai permasalahan yang ada seputaran kependudukan lingkungan hidup dalam konteks ekologi dan lingkungan. Dalam setiap aksi selalu ada reaksi, demikian pula pada aksi yang dilakukan manusia, penduduk beserta dunia dengan negara yang luas. Yang dimaksud dengan komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dengan mempengaruhi satu sama lain.
Pola penyebaran pada populasi untuk membentuk komunitas terdiri atas 3 cara, yaitu penyebaran teratur, acak, dan rumpan atau kelompok. Populasi yang membentuk suatu komunitas menjadi interaksi satu sama lain yang mempengaruhi kehidupan. Baik, itu saja materi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna dan